Ayahku terbaring di tempat tidur tanpa busana sepanjang tahun, membiarkan para wanita keluar masuk kamarnya. Setelah itu, ibuku akan memberinya semangkuk sup bergizi. Tapi ayahku tidak senang, malah sangat ketakutan. Awalnya kupikir ayahku hanya lelah dan butuh istirahat. Tapi dia memberitahuku sebuah rahasia yang mengejutkan. Para wanita di desa ini bukanlah manusia. Bahkan ibu yang membesarkanku selama 17 tahun juga bukan. Aku terkejut dengan kata-katanya. Kupikir, mungkin ayahku kelelahan karena melayani banyak wanita di desa ini. Sampai menjadi gila, dia melihat keraguanku, lalu berbisik di telingaku, "Jika kau tidak percaya, lain kali ada wanita datang ke kamarku, intiplah dari luar." Mendengar itu, aku menggelengkan kepala, karena aku ingat betul, waktu kecil, karena penasaran, aku pernah mengintip dari celah pintu. Tapi aku tidak melihat apa-apa, malah tertangkap ibu dan dipukuli habis-habisan. Hampir mati aku dibuatnya. Melihat ketakutanku, ayahku menghela nafas pasrah. "Bukankah minggu depan kau akan berusia 18 tahun? Terpikir upacara kedewasaan di usia 18 tahun. Aku tertawa kecil. Ibuku bilang minggu depan desa akan mengadakan upacara kedewasaan yang meriah untukku, dan menyiapkan banyak makanan enak. Tapi wajah ayahku berubah. Dia berteriak marah padaku. "Bodoh, itu bukan upacara kedewasaan. Itu adalah seleksi untuk menentukan apakah kau bisa menjadi pembiak yang layak. Jika kau tidak layak, kau akan dimakan hidup-hidup oleh mereka." Aku tercengang mendengarnya. Kurasa ayahku sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi ayahku tampak serius. Bibirnya gemetar. "Selama ini aku dikurung di kamar. Tidak ada kesempatan untuk bicara berdua denganmu. Sekarang kau akan segera dewasa. Kita harus kabur dari desa pemakan manusia ini sebelum upacara kedewasaanmu. Wanita-wanita di desa ini bukan manusia. Kita, para pria, adalah makanan mereka." Aku dibawa ibumu ke desa ini saat berusia 16 tahun. Saat itu aku bertengkar dengan keluargaku dan tidak ingin pulang. Jadi aku tinggal di desa ini. Awalnya kupikir para wanita di sini sangat baik padaku. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari ada yang tidak beres. "Apakah kau pernah memperhatikan, ibumu tidak pernah makan di depanmu?" Kata-kata ayahku membuatku terdiam. Setelah kupikir-pikir, sepertinya memang begitu. Setiap kali ibu memasak, dia selalu menyuruhku makan duluan. Dia bilang dia akan makan sisaku. Aku selalu berpikir itu karena ibuku menyayangiku. Tapi sekarang, memikirkannya lagi, itu mengerikan. Aku benar-benar tidak pernah melihatnya makan di depanku. Saat itu, mata ayahku berkilat aneh. Karena mereka tidak makan makanan manusia, mereka memakan manusia. Tahukah kau mengapa kuil desa tidak pernah mengizinkan pria masuk? Karena di dalamnya dikurung sekelompok pria yang menunggu untuk disembelih. Mereka mengklasifikasikan pria di desa ini seperti saya, yang cocok untuk berkembang biak, melayani mereka setiap hari. Sedangkan pria yang kualitasnya tidak terlalu bagus, dikurung dan dimakan seperti Fuseng, yang kualitasnya biasa-biasa saja, mereka simpan untuk dijadikan pekerja keras. Kata-kata ayah saya membuat saya sangat terkejut. Memang, pria tidak pernah diizinkan masuk ke kuil leluhur. Saat ini, ayah saya sudah menggertakkan giginya. Matanya penuh dengan kebencian. Makanan yang ibumu suruh kau antarkan padaku setiap hari, dicampur dengan obat khusus. Obat-obatan ini membuatku tetap bergairah, agar mereka mudah berkembang biak. Dan ini bukan makanan sungguhan. Kau mungkin tidak percaya jika kukatakan sekarang. Tapi kau harus ingat, begitu kau melihat wujud asli mereka, kau juga akan melihat seperti apa makanan yang biasa mereka berikan padamu. Tapi kau harus tetap tenang. Ingat, jangan sampai ketahuan. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi padaku. Tapi tiba-tiba dia menutup mulutnya. Ekspresi wajahnya menjadi sangat ketakutan. Aku mengikuti arah pandangannya, dan melihat ibuku entah sejak kapan mengintip di jendela. Tatapannya sangat menakutkan, dan menatap lurus ke arah kami. Aku sedikit merinding di tatap ibuku. Jadi aku hanya bisa tersenyum kecut. Tapi ibuku tiba-tiba membuka jendela. "Kalian berdua jarang sekali mengobrol selama ini. Apa yang ayahmu katakan padamu?" Mungkin kata-kata ayahku telah mempengaruhiku. Atau mungkin tatapan ibuku yang terlihat sangat mencurigakan. Aku segera menjelaskan bahwa kami hanya mengobrol biasa. Setelah itu, aku segera kabur dari kamar ayahku. Saat aku kembali ke kamarku, punggungku sudah basah kuyup. Aku ingat waktu kecil, aku dan Wang Ermao dari desa pernah sekali menyelinap ke kuil leluhur. Wang Ermao memanjat tembok terlebih dahulu, sementara aku berjaga di luar. Tapi aku menunggu lama sekali, dan Wang Ermao tidak juga keluar. Saat itu aku sudah tidak sabar, jadi aku pulang saja. Tapi tak disangka, keesokan harinya aku mendengar kabar bahwa Wang Ermao tenggelam di sungai. Saat itu aku merasa sangat bersalah. Tapi sekarang, jika dihubungkan dengan kata-kata ayahku, aku merinding ketakutan. Mungkinkah Wang Ermao tidak tenggelam? Saat itu juga, aku tiba-tiba merasakan tatapan yang membuatku merinding. Seolah-olah seseorang sedang mengawasiku. Aku menoleh. Dan entah sejak kapan ibuku berdiri di sana, menatapku tanpa ekspresi melalui celah pintu. Aku hampir melompat dari tempat tidur saking kagetnya. Tapi aku berusaha tetap tenang. "Bu,
Ada apa? Ibuku membuka pintu dan masuk, lalu mengelus kepalaku. Apakah ayahmu mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan? Sambil berbicara, dia menatapku dengan tajam. Aku sangat ketakutan sampai keringat dingin bercucuran. Aku segera menjawab dengan terbata-bata bahwa tidak ada apa-apa. Kami hanya mengobrol tentang masa kecil. Tapi ibuku malah menghela nafas. Kau ini dari kecil tidak bisa berbohong. Apa ayahmu bilang padamu? Kalau para wanita di desa ini bukan manusia, sepertinya penyakit ayahmu semakin parah. Aku langsung terkejut mendengarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat itu, ibuku menyeka air matanya dan mulai menangis. Ayahmu datang ke desa ini bersamaku saat ia berumur 16 tahun. Saat itu dia masih normal. Tapi suatu hari dia tiba-tiba kambuh. Ayahmu sering mengigau saat kambuh. Alasan aku melarangmu makan makanan itu, karena ada obat di dalamnya, khusus untuk mengobati penyakit ayahmu. Tapi tak disangka, setelah bertahun-tahun berlalu, penyakit ayahmu semakin parah. Mendengar penjelasannya, aku menanyakan pertanyaanku. Kenapa kami, para pria, tidak boleh masuk ke kuil desa? Ibu menjelaskan, itu aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita. Sudah bertahun-tahun seperti ini, orang-orang di desa kita selalu percaya pada aturan nenek moyang, termasuk memilih satu pria setiap kali, untuk melayani para wanita di desa. Itu juga aturannya. Penjelasannya terdengar masuk akal. Melihatnya sedih, aku merasa sedikit bersalah. Aku segera meminta maaf padanya. Lagi pula, sejak aku lahir, ayahku hanya terbaring di kamar itu. Pada dasarnya ibuku yang menghidupiku. Saat kecil, aku pernah demam tinggi terus-menerus. Ibuku menjagaku semalaman tanpa tidur. Saat itu, aku mendengar suara dari luar. Aku mengintip dan melihat Bibi Wang menggandeng tangan putrinya. Putri Bibi Wang bernama Liu Ruyan. Cantik jelita, dia sering muncul dalam mimpiku. Saat itu aku sedang beranjak remaja. Melihatnya, jantungku berdebar kencang tanpa sadar. Apa Liu Ruyan datang menemuiku? Tapi Bibi Wang menggandeng Liu Ruyan menuju kamar ayahku. Aku baru ingat kalau Liu Ruyan baru berumur belasan tahun kemarin. Gadis yang sudah dewasa harus pergi ke kamar ayahku. Saat itu aku teringat perkataan ayahku. Kebetulan ibuku sedang memasak di dapur. Aku menggigit bibir dan diam-diam mengikutinya. Aku bersembunyi di luar pintu dan mulai menguping. Awalnya tidak ada suara, tapi tak lama kemudian, terdengar suara yang membuatku malu. Pantas saja pria lain di desa bilang ayahku beruntung. Aku semakin berani, dan perlahan membuka sedikit celah pintu untuk mengintip ke dalam. Sepertinya apa yang dikatakan ibuku benar. Otak ayahku memang rusak. Saat aku hendak berbalik pergi, detik berikutnya aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu seperti tentakel merah daging yang tebal dan panjang keluar dari mulut Liu Ruyan. Tentakel itu menggeliat dan langsung masuk ke mulut ayahku. Di dalam tentakel itu terdapat sesuatu yang mirip dengan folikel telur. Benda itu terus masuk ke mulut ayahku. Ekspresi nikmat di wajah ayahku seketika berubah menjadi pucat pasi. Matanya melotot, hampir keluar dari rongganya. Tubuhnya berkedut seperti kejang. Jelas sekali dia sangat kesakitan. Tiba-tiba, sebuah tentakel muncul dari mulut Bibi Wang dan masuk ke mulut ayahku. Saat aku menutup mulutku, ketakutan, Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Dia kembali ke wujud normalnya. Dia berbalik dan berbicara kepada Bibi Wang dengan nada yang sangat aneh. Bu, sepertinya ada yang mengintip di luar. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku segera bersembunyi di rerumputan di belakangku. Kemudian, aku melihat kepala Liu Ruyan mengintip dari celah pintu. Matanya bergerak cepat ke kiri dan ke kanan. Itu bukan kecepatan mata manusia normal. Dia bergumam. Apa aku salah dengar? Lalu dia kembali masuk ke dalam kamar. Seluruh tubuhku basah kuyup oleh keringat dingin. Aku merangkak keluar dari rerumputan dan berlari pulang. Saat itu, ibuku baru saja selesai memasak. Dia melihatku berkeringat deras dan tampak bingung. Kenapa kamu banyak berkeringat? Wajahmu juga pucat. Mendengar pertanyaannya, jantungku berdebar kencang. Apa yang dikatakan ayahku benar. Bibi Wang dan Liu Ruyan adalah monster. Semua wanita di desa ini pasti monster, termasuk ibuku. Aku berusaha tenang dan cepat-cepat bilang kalau cuacanya terlalu panas. Tapi ibuku menyentuh punggungku. Punggungmu dingin, tidak seperti kepanasan. Lalu dia tiba-tiba tersenyum. Apa kau baru saja pergi ke kamar ayahmu? Aku hampir mati ketakutan, tapi aku berusaha menyembunyikannya. Aku cepat-cepat menggelengkan kepala dan berkata tidak. Ibuku hanya bergumam oh, dan tidak bertanya lagi. Ayo makan, ibu buatkan sup ayam kampung segar untukmu. Kau berkeringat dingin di cuaca panas seperti ini. Kamu perlu makan yang bergizi. Melihat ibuku tidak bertanya lagi, aku menghela nafas lega dan duduk di meja makan. Ibuku dengan penuh perhatian menuangkan semangkuk sup untukku. Aroma harum bercampur uap panas mengepul. Aku melihat sup itu dan hampir kehilangan kendali. Ini bukan sup ayam, ini jelas semangkuk sup serangga. Meskipun mengepulkan uap panas, yang mengapung di dalamnya adalah telur serangga yang tak terhitung jumlahnya. Perutku mual, dan aku hampir muntah. Senyum di wajah ibuku semakin lebar. Dia menatapku dengan aneh, dan berkata, cepat diminum selagi hangat. Aku teringat perkataan ayahku. Setelah aku melihat kebenarannya, aku bisa melihat tipuan mereka.
Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu kalau aku sudah tahu kebenarannya. Tapi aku menatap semangkuk sup telur serangga yang berbau amis itu, dan tidak bisa meminumnya. Entah sejak kapan, ibuku berdiri di belakangku. Dia menghembuskan nafas dan berkata sambil tersenyum. Ada apa, dulu? Kau paling suka sup ayam buatanku, kan? Apa kau merasa ada yang salah dengan sup ayam ini hari ini? Saat ini, setiap pori-poriku terasa dingin. Aku sangat ketakutan. Aku tahu betul. Aku harus meminum sup ini hari ini. Lalu, aku mengertakkan gigi dan mengangkat mangkuknya. Bluk. Aku langsung meminum beberapa teguk besar. Rasanya membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap menahannya. Ibuku melihatku meminumnya, dan ekspresinya kembali lembut seperti biasanya. Lalu dia pergi ke dapur untuk mencuci mangkuk dan piring. Saat itu, aku mendengar suara pintu terbuka dari kamar ayahku. Liu Ruyan dan Bibi Wang keluar dengan wajah memerah. Mereka terlihat lebih menggoda daripada sebelumnya. Liu Ruyan juga melihatku berdiri di dekat jendela. Dia tersenyum malu padaku, dan memanggil, Kak Qiang. Saat itu, dia terlihat seperti gadis remaja biasa, tidak ada bedanya, tapi aku tidak bisa tersenyum sama sekali. Aku tidak lupa betapa mengerikannya dia saat berubah menjadi monster. Bibi Wang juga mengedipkan mata padaku sambil tersenyum. Fang Fang, mau main dengan Xiao Qiang sebentar? Ibu akan pulang dulu. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Aku masih ingat Xiao Qiang pernah bilang ingin menikahimu dulu. Aku tidak mau jadi pengganggu. Biasanya aku akan sangat senang. Tapi sekarang, melihat wajah Liu Ruyan, aku hanya merasa takut, dan aku selalu merasa tatapan Liu Ruyan padaku juga berbeda. Dulu, tatapannya malu-malu dan penuh kasih sayang. Tapi entah karena sugestiku atau bukan, aku merasa tatapannya padaku sekarang seperti sedang melihat makanan. Ibuku melihat Liu Ruyan, dan langsung tersenyum lebar. Xiao Qiang, ajak Fang Fang ke kamarmu. Karena tidak bisa menghindar, aku terpaksa pergi ke kamarku bersama Liu Ruyan. Tapi begitu Liu Ruyan masuk, aku mendengar suara, klik. Suara pintu dikunci. Dia bersandar di pintu sambil menatapku dengan senyum penuh arti. Kak Qiang, sekarang tidak ada yang merebutmu dariku. Jantungku berdebar kencang. Reaksi pertamaku adalah melompat keluar jendela. Tapi sedetik kemudian, Liu Ruyan tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bercanda. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arahku, dan duduk di sampingku, merapat. Dulu, Liu Ruyan memiliki aroma yang harum. Aku selalu suka duduk di dekatnya. Tapi sekarang, aromanya sangat mirip bau busuk. Saat itu, Liu Ruyan menatapku dengan intens. Kak Qiang, tadi saat aku masuk ke kamar ayahmu, apakah kau ada di luar? Pupil mataku langsung menyempit. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku tadinya mau mengantarkan makanan untuk ayahku, tapi karena melihat kalian masuk, aku kembali. Waktu kecil, aku pernah mengintip dan dihajar habis-habisan oleh ibuku. Sejak itu, aku tidak berani lagi. Mendengar itu, Liu Ruyan malah tertawa. Wajahnya memerah sambil mencium pipiku. Sebentar lagi upacara kedewasaanmu. Setelah upacara, apa kau akan melamarku? Biasanya aku pasti senang sekali. Tapi sekarang yang kupikirkan hanyalah upacara kedewasaan. Dan kemungkinan aku akan dimakan. Aku hanya menanggapi Liu Ruyan dengan asal. Mungkin karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Liu Ruyan terlihat kecewa. Tidak lama kemudian, dia pergi. Ibuku menyuruhku mengantarkan buah untuk ayah. Aku melihat buah yang dipotong ibu. Hampir saja aku muntah. Memikirkan aku dan ayahku memakan ini selama bertahun-tahun. Aku menahan mual dan mengepalkan tanganku. Aku segera membawa piring buah dan membuka pintu kamar ayah. Begitu mendengar pintu terbuka, tubuh ayahku bergetar ketakutan. Saat melihat aku, raut ketakutan di wajahnya menghilang. Wajah dan tubuhnya semakin membengkak. Terbayang telur-telur yang dimasukkan Liu Ruyan ke tubuh ayah. Hatiku sakit sekali. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, aku menangis dan berteriak, "Ayah, aku sudah melihat semuanya. Apa yang harus kita lakukan?" Ayahku duduk dengan lemah. "Xiao Qiang, kita harus kabur malam ini. Jika kita berhasil kabur, kita akan hidup bersama di kota lain. Selama ini aku sudah menganggapmu anakku sendiri. Meskipun kau bukan anak kandungku, kau juga bukan anak kandung ibumu. Ibumu menemukanmu di dekat desa. Mengetahui aku bukan anak kandung ibuku, aku malah merasa lega. Setidaknya aku bukan anak monster." Aku segera bertanya pada ayah, "Tapi bagaimana kita bisa kabur?" Tatapan tajam muncul di mata ayahku. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan kelemahan monster-monster ini. Tubuh mereka bisa sembuh sendiri meskipun dipotong pisau. Tapi mereka punya satu kelemahan fatal, yaitu takut api. Kita bisa kabur jika membakar mereka. Kita bisa lolos dengan membakar mereka. Dengan membakar mereka, kita bisa kabur. Tiba-tiba, terbayang di pikiranku, saat-saat ibuku bersikap baik padaku. Saat aku kecil, dia mengipasi dan menyanyikan lagu Nina Bobo untukku. Saat aku melihat anak-anak kota di TV punya tas cantik, keesokan harinya ibu muncul dengan tas sambil berkeringat. Dia membawakan tas itu untukku. Meskipun aku tahu dia monster,
Membakarnya membuatku ragu. Aku ragu untuk membakarnya. Ayah melihat keraguanku dan memukul kepalaku. Dia baik padamu hanya karena kau mungkin cocok untuk berkembang biak. Tidak semua pria cocok untuk berkembang biak. Sepertiku, yang cocok sangat jarang. Karena itu mereka terus menipu pria dari luar desa, lalu dikurung. Kalau kau tak membunuhnya, kita yang akan mati. Mendengar itu, aku tersentak. Ya, ayah benar. Upacara kedewasaan adalah saat mereka menentukan derajatku. Jika aku tak cocok untuk berkembang biak, kalau beruntung, aku akan dijadikan budak. Tapi kalau sial, aku akan dimakan seperti Fuseng. Demi ayah, aku harus membawanya kabur dari desa ini. Setelah berdiskusi sebentar, ayah dan aku sepakat untuk kabur jam 2 dini hari. Ia bilang, para wanita di desa ini sangat bersatu. Begitu melihat api, mereka pasti akan menyelamatkan teman-teman mereka dulu. Saat itulah kita kabur di tengah kekacauan. Tak akan ada yang memperhatikan kita. Setelah aku pergi, 2 wanita lagi masuk ke kamar ayah. Aku mengepalkan tanganku. Malam ini aku harus membawa ayah kabur dari desa ini. Karena pikiranku penuh dengan rencana pelarian. Ibu menyadari kegelisahanku, melihat tingkahku yang aneh. Ia perlahan berkata, ibu merasa ada yang aneh denganmu hari ini. Dulu saat liburan musim panas, kaulah anak yang paling ribut di desa. Dulu kau selalu berlarian di desa meskipun panas. Tapi hari ini kau terus di dalam kamar. Kau juga terlihat lesu. Meskipun ibu menatapku dengan penuh perhatian, aku tahu itu semua palsu. Ia jelas-jelas sedang mengujiku. Aku mencibir dalam hati. Aku sudah melihat wujud asli kalian, monster-monster ini. Lalu ia melanjutkan, setelah kau pulang dari kamar ayahmu siang tadi, kau jadi berbeda. Xiao Qiang, ibu sudah bilang, ayahmu sakit. Apapun yang ia katakan, jangan kau masukkan ke hati. Besok ibu akan membawamu ke rumah sakit. Aku tertegun, tak mengerti mengapa ia tiba-tiba berkata begitu. Tapi ibu menghela nafas, tampak sangat lelah. Xiao Qiang, penyakit ayahmu itu bisa menurun. Ibu khawatir kau mewarisi penyakit ayahmu. Selama menikah dengan ayahmu, saat kambuh, ia selalu bilang wanita di desa ini monster. Ia juga bilang kami bertelur di tubuhnya. Makanan yang kami berikan padanya juga katanya terbuat dari serangga. Entah ia sudah memberitahumu atau belum. Di kuil desa ini, ada sekelompok pria yang dikurung. Mereka kami pelihara untuk dimakan. Aku tercengang mendengar kata-katanya. Sementara itu, ibu terus bercerita tentang ayah. Dengan penyakitnya, ayahmu tak mungkin bisa bekerja. Ibu benar-benar tak berdaya. Ibu sudah membawanya ke banyak dokter, tapi tak kunjung sembuh. Saat itu dokter bilang, penyakit ayahmu bisa menurun ke generasi berikutnya. Ibu semakin emosional, sambil menangis. Ia menggenggam tanganku. Xiao Qiang, kau harus percaya pada ibu. Bayangkan jika kamu, seperti ayahmu, melihat wanita di desa berubah menjadi monster, dan makanan berubah menjadi serangga. Kamu harus memberitahu ibu, penyakitmu baru kambuh. Mungkin penyakitmu masih bisa disembuhkan. Saat ini aku benar-benar bingung. Aku tidak bisa membedakan mana yang nyata,